Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iwani. Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifazlika amman siwak. Amma ba'd. Yang terhormat kepada guru-guru kita, para alim, para masyayikh, pembina-pembimbing nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan seluruh jajaran kepengurusan serta kepada seluruh saudara-saudariku jamaah Iwamid on air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, memujinya dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun mujibatul ghusli sitatun. Faslun ay hada utawi kiki kono pasal suwiji mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sitatun ono 6. Diingat-ingat betul, selain berwudu, bersuci itu yang kedua adalah mandi wajib. Mandi wajib yang menyebabkan mandi wajib itu ada 6. Yang membuat perkara seseorang itu wajib mandi itu ada 6. Ingat-ingat. 6 ini salah satu tashtariku fihar rijal wan nisa. Yang 3 itu baik laki-laki maupun perempuan sama. Sedangkan yang 3 berikutnya itu khusus pada wanita. Apakah yang 3 yang laki-laki dan perempuan sama? 1, masuknya kemaluan laki-laki terhadap kemaluan perempuan. Ini yang pertama. Baik dari manusia maupun hewan, baik dari orang yang dewasa maupun anak-anak. Perlu diingat, jadi yang pertama, yang menyebabkan perkara mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, baik laki-laki maupun perempuan sama. 1 adalah masuknya khasafah atau pucuk kelaminnya laki-laki kepada perempuan, baik itu manusia maupun hewan, baik itu dewasa maupun anak-anak. Kemudian, keterangan dari Imam Nawawi, kalau alat kelamin masuk kepada bukan kelamin tapi dubur, juga tetap mewajibkan mandi. Baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati,
maupun hewan. Baik itu yang sudah dewasa maupun yang masih kecil. Jadi perlu diingat, ini bukan masalah tabu, tapi ini masalah hukum karena berdampak kepada sholat. Seseorang yang punya hadas kecil bisa hilang dengan wudhu, hadas besar harus dengan mandi. Jadi sekali lagi, baik itu manusia maupun hewan, yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sudah dewasa maupun yang anak-anak. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya sperma. Baik laki-laki maupun perempuan, jika keluar sperma, maka mewajibkan mandi. Entah apa itu sebabnya, bisa mimpi basah, bisa karena capek, bisa macam-macam. Yang penting keluar mani, maka mewajibkan mandi. Ini yang kedua. Baik itu keluar dengan sendirinya, atau dipaksa keluar, atau karena mimpi, baik sadar maupun tidak sadar, maka jika keluar air sperma, maka mewajibkan mandi. Ini yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan sama. Yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan sama yang mewajibkan mandi. Yang ketiga adalah mati. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, ketika dia mati maka wajib mandi. Loh Pak Ustadz, kan sudah mati, kok wajib mandi gimana? Nah, karena orangnya sudah mati, maka yang wajib memandikan adalah yang masih hidup. Makanya orang yang mati itu mandinya hukumnya wajib. Karena sudah mati, maka kewajiban perbuatan mandinya kepada orang yang masih hidup. Jadi dimandikan. Jadi 3 perkara ini laki-laki dan perempuan sama. Kemudian 3 berikutnya yang mewajibkan mandi khusus ada pada wanita. Khusus adanya pada wanita. Yang satu, haid. Wanita yang telah suci dari haid wajib mandi. Jadi mandi wajib. Wajib mandi. Wanita yang setelah suci dari darah haid, maka wajib mandi. Darah haid itu apa sih Pak Ustadz? Damun tabi'iyatun yakhruju min aqsar rahmil mar'ah. Darah yang keluar menjadi watak normalnya wanita yang keluar dari dinding-dinding rahim. Di dinding-dinding rahim itu luruh akhirnya menjadi darah haid. Itu darah pengadatan atau darah wataknya seorang wanita. Malah kalau tidak haid itu mungkin ada kelainan mungkin. Nah, wanita yang sedang haid itu tidak diperbolehkan menjalankan sholat, tidak diperbolehkan menjalankan puasa, tidak diperbolehkan memegang Al-Quran, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Sedangkan kalau setelah suci, maka wajib mandi. Dan haid hanya ada pada wanita. Kemudian, yang kelima, yang 3 tadi laki-laki dan perempuan sama, yang keempat, 5, dan 6 hanya pada wanita. Yang kelima, hampir sama, yaitu darah nifas. Seorang wanita yang keluar darah nifas, kemudian sudah suci, maka wajib mandi. Darah nifas, wa huwa ad-damu al-kharij akibal faraghi rahmil mar'ati minal hamli. Darah nifas adalah
darah yang keluar setelah selesai melahirkan. Baik walau alaqatan au mudghatan, walaupun melahirkan sekedar segumpal darah maupun segumpal daging, atau sudah melahirkan baik bayinya itu hidup maupun mati. Kalau keluar darah setelah melahirkan tadi, maka namanya darah nifas. Paling sedikit 1 tetes, paling banyak waktu durasinya adalah 60 hari. Paling lama. Rata-rata darah nifas itu adalah 40 hari. Haid minimal sehari semalam, maksimal durasi waktu keluarnya darah haid adalah 15 hari. Rata-rata darah haid wanita dalam penelitiannya Imam Syafi'i itu 6 dan 7 hari. Saya ulangi lagi, kalau darah haid itu minimal sehari semalam, maksimalnya 15 hari, rata-rata 6 sampai 7 hari. Berarti kalau ada orang haid lebih dari 15 hari, maka lebihnya 15 hari itu adalah darah penyakit, yaitu darah istihadoh namanya. Sedangkan nifas, orang yang mengeluarkan darah setelah melahirkan, minimal satu kali keluar minimal, bukan 1 tetes, bahasa dalam wong Jawa itu sak kelebetan. Jadi pokoknya keluar itu minimal, maksimal 60 hari durasi waktunya, dan rata-rata 40 hari. Jika sudah suci dari itu, maka wajib mandi. Kemudian wajib mandi yang terakhir adalah wal wiladah. Wiladah ini apa? Baru saja melahirkan. Jadi seorang wanita punya 3 kewajiban mandi khusus bagi wanita. Khusus, kalau yang 3 tadi wanita dan laki-laki sama, wanita dan pria sama, perempuan dan laki-laki sama. Yang 3 ini khusus wanita, 1 haid, 2 nifas, 3 melahirkan. Seseorang yang telah selesai melahirkan, maka diwajibkan mandi. Jadi selesai melahirkan, fayajibu ala ghuslu biwiladatin. Jadi wajib mandi setelah melahirkan. Ustadz, mandinya pakai air hangat boleh? Boleh. Pakai air hangat boleh. Jadi mandi itu pakai air hangat boleh-boleh saja. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Apa itu? Tidak, kalau airnya sedikit harus dialirkan. Kalau airnya kurang dari 2 kulah. Kalaupun airnya sedikit itu harus dialirkan. Kalau airnya banyak, ya bisa untuk dimasukkan. Langsung masuk, dibuat rendeman, tidak apa-apa kalau memang airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, cukup dialirkan atau diguyurkan. Seperti itu. Jadi setelah melahirkan, wajib mandi. Kemudian setelah itu biasanya kan keluar darah nifas. Nanti setelah selesai darah nifasnya keluar, setelah berhenti, maka juga wajib mandi. Seperti itu. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun hada utawi kiku faslun pasal suci furudul ghusli utawi biro-biro fardune adus iku isnani ono loro. Fardunya mandi atau rukunnya mandi
itu ada 2. Kalau rukunnya wudhu atau fardunya wudhu ada 6. Ingat-ingat kemarin. Kalau rukunnya wudhu ada 6, yang mewajibkan mandi ada 6, tapi rukunnya mandi ada 2. Yang pertama an-niyatu iku niat. An-niyatu iku niat wa ta'mimul badani lan meratani awak, meratani badan bil ma'i kelawan banyu. Mandi itu rukunnya cuma 2, yang satu niat bersamaan dengan mengalirkan air. Yang kedua adalah meratakan guyuran atau siraman air, aliran air itu ke seluruh tubuh tanpa kecuali. Dari pucuk rambut, kepala, sampai ujung kuku kaki. Ini seperti itu, cuman mandi itu. Mandi wajib itu cuma seperti itu. Mandi wajib tidak seribet dengan mandinya Anda semuanya. Mandi wajib itu tidak seribet dengan mandi-mandi yang jenengan lakukan untuk bersih-bersih itu, tidak. Tapi perlu ada syarat. Syaratnya mandi wajib, pertama, bersihkan dulu najis yang ada di tubuh kita. Kalau ada, umpamanya, Anda umpamanya kakinya terkena kotoran ayam. Kakinya terkena kotoran ayam, sucikan dulu. Bersihkan dulu itu kotoran ayam itu. Belum niat mandi, niat bersihkan aja dulu. Nah, setelah bersih, najis-najis yang ada di tubuh kita, baru kita mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ya, kalau airnya dingin, menurut Syekh Nawawi Banten, itu caranya siramkan dulu pada perut ke bawah. Alirkan dulu dari perut ke bawah atau kaki dulu. Kaki dulu dari lutut ke bawah. Kalau airnya dingin. Kemudian perut naik, nunggu sebentar, kemudian ke pundak. Kemudian baru kepala. Kenapa seperti itu? Dalam ilmu kesehatan, ketika tubuh sudah panas, hawa tubuh panas, langsung disiram dengan air dingin dari atas dari kepala, itu kayak demam jadinya. Nah, tapi kalau disiram dari bawah menuju ke atas, dari kaki dulu, terus perut, terus ke pundak, nanti kayak ada hawa panas keluar dari kepala. Bus, gitu, kayak ada hawa panas keluar dari pundak, keluar dari kepala, baru itu dialirkan ke seluruh tubuh, disiram ke seluruh tubuh. Pak Ustadz, langsung siram ke boleh nggak? Boleh. Yang penting tubuhnya sudah disucikan dari najis. Nah, ketika sudah menyiram tubuh itu, sambil menyiram bersamaan dengan siraman itu, disitulah letaknya niat mandi. Sama dengan wudhu, bersamaan dengan membasuh muka, disitulah letak niatnya wudhu. Karena niat itu adalah qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu itu tadi. Jadi ketika mulai mengguyurkan air ke tubuh, maka disitulah letak niatnya. Terserah mau yang awalnya yang disiram kaki atau pundak atau kepala, terserah. Tapi Syekh Nawawi Banten menyarankan jika airnya adalah air dingin, maka awali dengan kaki dulu, setelah itu ke perut, setelah itu ke pundak, setelah itu baru kepala. Karena tubuh dalam keadaan panas itu kalau langsung disiram dengan air yang dingin, itu biasanya terjadi demam. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pagi hari ini kita membahas tentang yang berhubungan dengan bersuci dari hadas besar, yaitu mandi wajib. Nah, soal memeratakan air ke seluruh tubuh itu tidak ada yang pertama harus ini, harus itu, tidak ada. Yang penting pokoknya seluruh tubuh ini diratakan dengan air. Harus mengalir. Tidak boleh hanya diusap. Jadi, jenengan kok mau mandi wajib, menggunakan dengan handuk yang dibasahi, kemudian diusap-usapkan, maka tidak gugur kefarduan wajibnya, kefarduan mandinya. Jadi yang dinamakan apa namanya ghuslu itu mandi. Nanti mandi itu harus airnya mengalir. Kalau ghuslu mandi, kalau ghuslu membasuh. Jadi syaratnya air harus mengalir. Tidak boleh hanya sekedar diusap dengan kain basah ataupun tisu basah. Wajib mengalir. Berbeda dengan mengusap. Nah, jadi kalau ada orang, saya takut dingin lah, makanya handuknya dicelupkan ke air, diperes lalu diusap-usapkan saja. Kan sudah sama-sama bersihnya. Ini bukan masalah bersih. Mandi wajib itu belum tentu bersih. Mandi wajib itu hanya cukup mengalirkan air ke seluruh tubuh. Belum tentu wangi. Iya, kalau pakai pewangi malah tidak sah karena merubah sifatnya air. Contoh ya, sebelum Anda niat mandi wajib, Anda pakai sampo dulu. Setelah itu langsung mengguyurkan air ke rambut yang ada samponya. Anda niatkan mandi wajib, maka seperti itu malah tidak sah. Karena air yang mengalir ke seluruh tubuh sifatnya berubah karena sampo tadi. Maka sebaiknya jika Anda mandi wajib, baik itu mandinya karena haid, nifas, wiladah, melahirkan, mati, keluar mani, ataupun masuknya kelamin, maka mandi wajib dulu, setelah itu mandi untuk membersihkan tubuh biar wangi, biar cantik. Jadi mandi wajib dulu, tanpa pakai sabun, tanpa pakai sampo, tanpa pakai pewangi apapun, cukup diguyurkan ke seluruh tubuh. Setelah guyur seluruh tubuh, selesailah mandi wajib. Seperti itu saja mandi wajib itu. Jangan samakan dengan mandi-mandi seperti kita mandi keseharian yang untuk membersihkan badan biar sembarang itu wangi-wangi, ini pakai sabun, pakai ini, itu tidak seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi syaratnya adalah hilangkan dulu najis yang ada di tubuh kita. Mungkin di bawah kuku, mungkin di kaki, mungkin di apa, kok ada najis, maka wajib dibersihkan dulu, wajib disucikan dulu. Jamaah, pagi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Safinatun Najah. Kita sambung, lanjutkan kajian berikutnya di di pekan depan, yaitu tentang syaratnya wudu. Nah, terima kasih. Sebelum saya tutup, insya Allah mulai pagi hari ini akan saya buka waktu untuk tanya jawab khusus hari Sabtu. Namun sebelumnya saya tutup dulu kajian dari kitab Safinatun Najah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah yang mau bertanya, Ibu pembak acaranya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yo. Jihad yo. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Barakallah. Ngapunten Ustaz niki kula Siti Romlah saking Lavender Oye. Mumpung membahas tentang apa niki bersuci ya. Yang ingin saya tanyakan, saya melihat ada tautan. Nah niki keabsahannya ataupun benarkah, bolehkah? Ngaten niki pastinya nanti karena wanita jika di tempat umum niki khususnya ya, karena adalah menjaga aurat juga. Niki contoh misalnya kita ada di pengajian ataupun di tablik akbar atau di tempat umum. Pas acara secara umum laki-laki dan perempuan berbaur, biasanya kan kalau di tempat tablik akbar kayak gitu kan tempat wudhunya niku kan dipasang yang portable, ngaten niku instan ngaten niku. Nah ini saya kalau selama ini kita yang kami lakukan juga ikut ngantri wudhu di situ. Nah ini saya tuh melihat ada tautan seorang ustadz menyarankan, memberikan ilmu bahwa untuk perempuan tidak usahlah ikut antri wudhu, cukup dari rumah itu membawa alat semacam kayak alat yang bisa disemprot-semprotkan. Nah itu syarat dari wudhu itu kan katanya yang penting ngalir. Nah ini videonya saya cermati benar-benar. Di situ misalnya pas membasuh bagian wajah, niku disemprotkan katanya di semacam spray itu semprot. Yang penting sudah merasakan ada air yang netes yang ngalir. Nah itu langsung diusapkan, diratakan. Begitupun untuk anggota yang lain. Misalnya tangan kanan berarti tangan kiri membantu untuk nyemprot. Begitupun sebaliknya. Begitupun pas bagian yang ngusap kepala, telapak tangan cukup disemprot, terus disentuhkan di kepala, lalu tangan yang masih kondisi basah ini tadi mengusap dari luar untuk jilbabnya. Jadi jangan sampai buka jilbab. Begitupun untuk di kaki. Nah kalau kaki ini sama, kita sama-sama sudah misalnya kita bagian kaki tidak memungkinkan untuk membuka ataupun apalagi kalau pas wudhunya di tempat yang harus kakinya naik itu kalau kita juga sering dapat pelajaran yang penting dari rumah kita wudhu dulu dalam keadaan wudhu dan kaos kaki tidak tembus sampai ke kulit itu nanti kita bisa diusapkan itu sama seperti itu. Nah yang saya tanyakan apakah arti daripada membersihkan hadas dengan mengalir yang seperti ini tadi kalau untuk madhab kita diperbolehkan Ustadz? Terima kasih atas jawabannya, kami nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Satu-satu saja nggih, biar tidak lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan itu memang memang harus waktunya untuk dijelaskan berwudu dengan menggunakan kispray. Apakah boleh berwudu dengan menggunakan kispray? Jawabannya insyaallah berwudu dengan menggunakan kispray itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dengan syarat satu, keluarnya kispray harus bisa sampai airnya mengalir. Karena kispray itu macam-macam. Ada kispray yang cuma kayak angin gitu kan, airnya kayak cuma Bu, kayak sekedar angin, cuma pendingin gitu, tidak sampai airnya bisa mengalir. Yang dimaksud kispray di sini adalah semprotan yang agak keluar airnya itu agak
agak besar, sehingga ketika Anda semprotkan ke wajah atau ke tangan, ke anggota-anggota wudhu yang wajib dibasuh, yaitu ada 3, wajah, tangan, dan kaki yang wajib dibasuh, karena kepala hanya sekedar diusap. Tuh, beda kalau kepala tidak dibasuh ya Ibu. Kalau diusap itu cukup dibasahi jari-jari kita, telapak kita, dan diusapkan saja. Nah, keterangan itu memang benar. Memang benar. Menurut mazhab kita juga benar. Syaratnya airnya harus bisa mengalir. Tidak hanya sekedar kispre. Kalau hanya sekedar kispre, nanti saya takutnya banyak yang salah paham. Wah, kata Pak Ustadz, cukup digini-ginikan saja sudah selesai. Iya, tapi kisprenya kispre yang gimana? Kalau kisprenya cuma kecil kayak parfum itu ya nggak cukup. Mana bisa mengalir airnya kalau hanya sekedar parfum. Nah, minimal jenengan ada air minum, botol air minum, itu berapa mili ya itu? 600 mili ya, yang botol air minum sekitar 600 mili itu ya. Satu botol 600 mili itu ternyata setelah saya buat wudhu itu bisa ternyata. Tapi khusus wajib, tidak sunnah. Nah, bagaimana caranya? Umpamanya Anda bawa air dari rumah daripada antri ya, memang itu benar. Saya sering melakukan wudhu seperti itu. Namanya di tempat umum, antri. Saya bawa aja Selain air antri mineral. juga untuk menjaga aurat supaya tidak diler, supaya tidak diumbar kemana-mana. Betul. Mungkin cari kita tempat di mana. Mohon maaf, saya tambahkan, wudhu di dalam toilet, wudhunya tetap sah, walaupun secara adab memang kurang benar. Tetapi perlu diingat, kalau tempat untuk menjaga terbukanya aurat itu hanya ada pada toilet, maka saya sarankan wudhu di toilet. Tolong diterima kata-kata saya, jangan sampai salah paham. Umpamanya loh ya, Anda di tempat yang tidak memungkinkan untuk becek, harus bersih. Terus Anda ke belakang nggak ada tempat kecuali di toilet umpamanya. Apakah sah wudhu di toilet? Wudhunya sah, akan tetapi secara adab kurang bagus. Makruh hukumnya. Makruh itu kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Wudhunya tetap sah. Contoh gini, Pak Ustadz, saya sebenarnya kalau tidak buka kerudung itu sah-sah saja. Yang penting kan mukanya semua teraliri air. Nanti kerudung saya basah dong Pak Ustadz. Nah, kok ada tempatnya membuka kerudung itu di toilet, Anda di toilet tidak apa-apa. Karena membuka aurat di tempat umum hukumnya haram, sedangkan wudhu di dalam toilet hukumnya makruh. Timbangannya makruh dan haram berat mana? Berat mana? Berat haram. Benar kan? Haram, yes. Seperti itu. Dan nanti kalau wudhunya airnya mengalir, kerudungnya jadi basah, apalagi kerudungnya warnanya coklat atau warnanya merah, warnanya kuning, jadi jelek dan sebagainya, mau tampil di ini jadi yang buruk. Nah itu ambil tempat, cari tempat yang aman dari itu. Nah, bawalah air minimal 500 mili atau 600 mili. Kalau memang itu seperti yang Ibu tanyakan adalah kispre, cari kispre yang keluarnya air agak besar. Nah, ketika disemprotkan, cas-cas semprotkan gitu, maka airnya bisa mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, maka wudhunya tidak sah. Karena kispre itu macam-macam. Ada kispre yang hanya sekedar seperti dingin gitu, airnya kayak ngembun gitu. Tidak sampai mengalir. Nah itu. Jadi jawabannya memang benar, wudhu dengan menggunakan air yang dimasukkan ke dalam botol kispre itu boleh-boleh saja dengan syarat wajib, yaitu
air yang disemprotkan di kispray itu semprotan kispraynya agak besar sehingga air di wajah, di tangan, di kaki bisa sampai mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya Ibu. Terima kasih. Daripada ngombar aurat lebih baik sangu kispray ngeten nggih. Ya, oke. Sangu kispray cari Makasih. tempat yang atau walaupun Aman. tidak ada kispray, bawa air 1 botol kecil terus dituangkan dikit, terus dibuat Bergilir. ke muka, dituangkan dikit wajib ke muka, dituangkan dikit, dialirkan ke tangan, dituangkan dikit, bisa seperti itu juga bisa. Ternyata dengan air 600 ml air botol itu ternyata bisa untuk wudhu ternyata. Tapi ingat, basuhnya jangan sampai 3 kali nanti habis airnya belum selesai. Yang wajib-wajib saja. Wajibnya cuma 1 kali tapi harus rata. Kalau 1 kali belum rata ya di 2 kali, 3 kali. Seperti itu. Sampai tapi yang paling juga enak, nggih, sampai kaki juga. maksudnya? Kaki ini juga ada. Kedua kaki. Iya dong. Yang wajib dibasuh itu kalau wudhu kan 3, wajah, tangan, sampai siku, kaki, sampai mata kaki. Bukan sampai lutut loh ya, sampai mata kaki. Mata kaki. Seperti itu. Jadi airnya wajib mengalir. Kalau pakai kispray, cari kispray yang semprotan airnya agak besar sehingga airnya bisa mengalir. Kalau kispray yang kayak embun gitu ya enggak boleh. Itu airnya enggak jadi mengalir. Nah. Kok saya pernah mendengar kalau pakai sepatu tuh nggak usah pakai lepas sepatu, yang penting di atasnya itu apa iya? Itu namanya muzah. Memang iya, Rasulullah dulu pernah berwudu ketika membasuh kaki, beliau pakai muzah atau sepatu kulit. Itu kalau orang Arab ada sepatu kayak kulit gitu kan. Itu hukum mengusap muzah selama memakainya punya wudu. Tetapi mazhab Syafi'i itu selama Anda masih bisa membasuh kaki, maka disunnah muakkadkan untuk membasuh kaki selama masih bisa. Tapi kalau sudah keadaan genting, terdesak, bisa dengan mengusap muzah atau mengusap sepatu kulit itu tadi. Seperti itu. Ada yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya dari saya tanyakan gini Abah. Ya, saya dulu ya. Cuma sebentar kok. Kami di sini mayoritas itu kan kalau masak itu ikut majikan itu kan makan babi ya, Abah. Nah, di situ tuh kan kita pegang. Nah, itu apakah kan otomatis najis. Nah, apakah itu harus cukup wudhu atau dengan mandi wajib gitulah, Abah. Cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih. Di dalam syariat Islam, najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah atau najis yang ringan, ada najis mutawassithah atau najis yang tengah. Yang ketiga ada najis mughaladah, yaitu najis yang berat. Najis mughaladah itu najisnya babi dan anjing. Semua yang berhubungan dengan babi dan anjing itu hukumnya najis mughaladah. Terus apa hubungannya dengan wudhu dan mandi wajib? Telah saya bahas tadi, kalau dicermati, syaratnya wudhu dan mandi sebelumnya kalau terkena najis maka wajib disucikan dulu. Saya ulangi lagi, syaratnya wudhu dan mandi wajib sebelumnya kalau terkena najis disucikan dulu. Langsung ke pertanyaan, Pak Ustadz, jika saya pegang masakan
daging babi dan sebagainya memang jenengan kerja dengan orang kafir, ya seperti itu. Bagaimana, apakah harus wudhu, harus mandi? Bukan seperti itu. Yang diharuskan apa? Disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Tangan Anda yang memegang daging babi, yang memegang apapun itu, dibasuh dengan air yang mengalir. Membasuh itu harus airnya mengalir. Yang penting pokoknya airnya mengalir, dibasuh. Jangan dicelupkan loh ya. Dibasuh, bukan dicelupkan. Dibasuh pakai gayung kecil gitu atau gelas atau cangkir kecil, digerujuk-gerujuk ini 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan debu, dicampur dengan tanah, salah satunya, atau basuhan yang pertama mungkin. Yang pertama dicampur dengan sedikit debu, sedikit tanah, baru yang 2, 3, 4, 5, 6 itu dengan air biasa. Kemudian dalam kitab Bajuri, sebagian ulama memperbolehkan jika tidak ada tanah, jika tidak ada debu, memang jenengan bertempat di apartemen lantai 30 umpamanya, di situ tidak ada tanah, cari-cari tanah nggak ada pot bunga yang ada tanahnya, mungkin di situ cari-cari di luar sulit, maka boleh digantikan dengan sabun. Boleh digantikan dengan sabun salah satunya. Jadi yang pertama pakai sabun dulu, atau yang kedua, yang pertama dibasuh, terus yang kedua pakai sabun, 3, 4, 5, 6, 7 baru pakai air semuanya. Seperti itu. Jadi cara mensucikan bukan dengan wudhu, bukan dengan mandi, tapi dengan dibasuh, salah satunya pakai tanah atau pakai debu. Dicampur, bukan pakai debu, dicampur sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak sampai kotor, enggak. Cukup dicampur dengan sedikit debu atau sedikit tanah. Kalau tidak ada, sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkan dengan pakai sabun. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, Ada yang nambahin lain? apa? Itu kita kan di dapur itu yang nyentuh babi gitu nggih. Nah, itu dalam kita main airnya itu nggih, nyuci piring apa itu kan air dalam keadaan ngalir gitu. Ya misalnya yang pertama masak-masak itu babi, yang belakangan kan kita itu nyucinya itu pakai udah air mengalir Abang nggih. Saya sendiri ini begini, dalam belakangannya itu sama niatnya itu membersihkan ini apa najis itu. Terus sebelum wudhu itu alhamdulillah kan ada tanah, Bah. Terus saya cuci pakai tanah terus wudhu gitu. Jadi tidak saya hitung 7 kalinya itu Abah. Kadang kan cepet buru-buru ngoten gitu, Bah. Niku pripun, Bah? Ya yang dulu biarlah dulu. Nggih. Jadi gini, bersuci itu tidak boleh ditawar-tawar. Cara mensucikan itu sudah menjadi syarat. Seperti wudhu. Pak Ustadz, saya keburu-buru, saya wudhunya cuma kumur-kumur sama basuh wajah. Setelah itu saya langsung keburu-buru, saya sholat. Ya nggak boleh. Wudhu itu ada rukunnya. Kemudian mandi wajib. Pak Ustadz, saya mandi wajib keburu-buru, saya cuma bersihin kaki saja. Tidak boleh. Pak Ustadz, saya bersihin najis mughaladah, najisnya babi dan anjing. Keburu-buru Pak Ustadz, saya cuma basuh, pokoknya pakai sabun, saya bersihkan, udah gitu aja. Semua itu ada rukunnya. Khusus untuk najis mughaladah, wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu, dicampur dengan tanah. Kalau tidak menemukan, cukup diganti dengan sabun. Itu. Yang dulu ya Pak Ustadz, ya sekarang pokoknya hati-hati. Yang dulu ya piye meneh wis kadung memang jering ngertos. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya hari Sabtu hari istimewa untuk Iwamid. Los pokoknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz, saya Suci Purwati Iwamid Jihad Allahu Akbar Barakallah. Ini tentang bersuci tadi nggih.
Nah, apabila dulu itu yang kan belum mengetahui, belum tahu hukum-hukumnya, sudah melahirkan tapi tidak mandi setelah melahirkan niku Ustaz. Tapi cuma mandinya tidak ada niatnya, mandi keramas dan itu saja. Itu apa? Tapi awalnya tidak berwudu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah harus membayarnya dan bagaimana membayarnya dalam mandi setelah melahirkan? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi wajib itu, yang mewajibkan mandi sudah kita bahas tadi, ada 6. Salah satunya adalah setelah melahirkan atau wiladah namanya. Nah, setelah melahirkan, ketika sudah kuat berjalan, kan orang melahirkan itu tidak sama loh. Ada yang sudah melahirkan nanti selang beberapa jam sudah bisa berjalan, sudah bisa. Ada yang sampai duduk saja belum bisa. Nah, jadi ketika sudah selesai melahirkan, selang beberapa waktu tergantung keadaan yang melahirkan, maka wajib mandi. Mandinya mandi wajib, bukan mandi untuk biar wangi, biar enggak, bukan. Ini mandi wajib. Tapi dengan syarat najis yang ada di tubuh dibersihkan dulu. Umpamanya, mohon maaf, mungkin ada darah yang tersisa, mungkin ketika melahirkan menyebabkan pendarahan atau apa, darah dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, baru melakukan mandi wajib. Mandi wajib itu cukup seluruh tubuh itu teraliri air. Cuman itu saja mandi wajib itu. Setelah itu pakai, kalau pengen pakai sabun, pakai wangi dan sebagainya, itu setelah mandi wajib. Jadi setelah mandi wajib selesai, baru mandi untuk, ya waktunya mandi ya sewaktu itu, tapi niatnya beda. Niat yang pertama ke seluruh tubuh itu mandi wajib, setelah selesai seluruh tubuh itu teraliri air, kan sudah selesai mandi wajibnya. Baru jenengan pakai sabun apapun, nah itu boleh seperti itu. Kalau dulu belum pernah niat Pak Ustadz, tidak ada niat mandi wajib, cuma mandi saja untuk seger untuk itu, sekarang mandi. Karena maka dari itu, orang yang baru masuk Islam, sudah dewasa, baru masuk Islam, maka diwajibkan mandi besar, mandi wajib. Siapa tahu dulu mungkin pas kewajibannya mandi belum mandi, maka bisa dikodoi mandi. Siapa tahu dulu itu belum. Terus pokoknya niat mandi wajib seperti itu. Mandi wajib itu gampang, tidak seperti mandi-mandi ini saya jenengan, tidak. Mandi wajib itu cukup mengalirkan air ke seluruh tubuh, sudah, cuma itu saja. Mandi wajib itu cukup kok, satu air minum 1,5 liter itu cukup. Beneran. Mandi wajib itu satu botol aqua besar itu cukup untuk mandi wajib. Nah, jenengan kasih lubang sebesar paku, terus dialirkan, ya sudah. Mulai dari kepala, semuanya basah, seluruh tubuh basah, airnya mengalir. Ya seperti itulah mandi wajib. Sama seperti wudhu tadi. Hanya air 500 mili saja sudah cukup. Bisa kalau memang caranya bisa. Seperti itu. Ada yang lain? Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah dari Cempaka, Abah. Izin bertanya, ini titipan nggih. Apabila pas waktu maghrib itu sedang repot-repotnya memasak dan akhirnya sholat maghribnya itu diqodho setelah melakukan sholat isya, apakah diperbolehkan?
Dan jika tidak diperbolehkan, apakah ada solusi lain seperti menjamak dengan sholat isya? Terus bagaimana caranya? Ya, terima kasih atas jawabannya, Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari jutaan TKI. Pertanyaan ini pertanyaan familiar dari jutaan TKI yang ada di luar negeri. Tidak cuma Anda, tidak cuma titipan, bahkan hampir semuanya bertanya. Tidak cuma sholat maghrib, kadang sholat asar dan sebagainya. Kemarin juga ada yang bertanya, saya punya santri di Jepang yang ngaji dengan saya, kerjanya di Jepang. Yai, saya kerja di Jepang. Nah, kalau asar itu saya tidak bisa menjalankan sholat karena waktu asar itu harus kerjanya sampai maghrib, gitu. Kerjanya sampai maghrib, ngelas besi itu. Jadi gimana sholat saya? Jadi gini. Tapi ini mohon maaf sebelumnya jangan dijadikan apa namanya, lek wong Jawa ki pakulinan. Apa ya bahasa Indonesia nih pakulinan itu, Bu? Jangan dijadikan kebiasaan. Patokan. Soalnya kadang ini solusi itu dijadikan kebiasaan. Jadinya bukan solusi dong kalau kebiasaan malian. Soalnya kalau si kudungnya kuning itu biasanya ngono. Alah ada Pak Soleman ngomongnya ini, nah ngono kan. Nah, saya warning dulu, jangan dijadikan kebiasaan. Jadi gini, dalam madhab Syafi'i kita sholat 5 waktu itu bisa dilakukan 3 waktu. Sholat 5 waktu, saya ulangi lagi, bisa dijalankan di 3 waktu. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Dengerin dulu. Ada sholat, ada tata cara sholat namanya sholat jamak. Sholat jamak. Dan dalam madhab Syafi'i, alasan sebab terakhir sholat jamak itu lil hajah, atau karena kebutuhan yang mendadak, kebutuhan atau keperluan yang di situ tidak bisa ditolerir lagi. Maka salah satunya bisa dikerjakan dengan dijamak. Tapi ingat, hati-hati, kalau sampai nanti jadi kebiasaan, tak tuh nggak nih gajinya muda aku wapok. Jadi gini. Pertanyaan Ibu tadi, Pak Ustaz, saya maghrib di sini masih sibuk karena acara apa ya, biasanya kalau orang Taiwan apa acara yang paling sibuk? Apa itu, hari raya gitu ya? Acara hari raya atau hari raya kematian umpamanya gitu, saya tidak tahu apa. Saya maghrib masih sibuk masak, Pak Ustadz gimana? Nah, di waktu maghrib ketika memang betul-betul genting itu, Anda niatkan dalam hati, sholat maghribku aku jamak takhir dengan sholat isya. Jadi nanti menjalankan sholat maghrib, terus sholat isya di jamak. Ini solusi. Saya ingatkan, solusi bukan kebiasaan. Berarti kalau bukan kebiasaan, ya ketika ada kasus seperti itu dilakukan. Nojo kok orang yang ngopo-opo, halah kok yang bengi. Begitu juga zuhur dan asyar. Seperti pertanyaan santri dari Jepang kemarin. Beliau kerjanya ngelas besi besar, konstruksi baja di Jepang. Istirahatnya sekitar jam 12, jam 1 waktu zuhur. Nanti istirahat kembali waktu maghrib, berarti kan ketinggalan, gak ada waktu istirahat di asar. Bagaimana caranya? Maka caranya sholat asarnya dijamak dengan zuhur. Alasannya apa Pak Ustadz? Lil hajah.
Tapi ini solusi dari madhab Syafi'i, bukan untuk kebiasaan. Seperti hujan deras, angin kencang. Anda umpamanya di Taiwan, ada angin kencang. Apa namanya kalau di Taiwan angin kencang, badai itu namanya? Taifong. Nah, taifung. Nah, seperti itu kan? Nah, seperti itu. Nah, itu bisa juga sholatnya di jamak. Umpamanya, Anda pas waktu maghrib, waduh angin kencang, wuss, menakutkan sekali. Anda sholat maghrib sekaligus sholat isya di jamak di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Boleh seperti itu. Satu-satunya sholat yang tidak boleh di jamak adalah sholat subuh. Satu-satunya sholat yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh. Jadi jawabannya, bagi ibu yang memang betul-betul terpaksa karena waktunya ada kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi bukan untuk kebiasaan, adalah dengan menjamak sholat. Bukan mengkodok, tapi menjamak. Bisa dipahami ya? Bisa? Nggih, Abah, insyaallah saged. Insyaallah saged. Hati lho guys, sing kudunge kuning aja dablek lho ya, engko jadi kebiasaan. Oh, Nggih, Abah, insyaallah. Seperti itu. Nggih, sampun nggih. Kita sambung minggu depan. Apa enggak saiki ae entek-entek. Nggih, terus mohon maaf Abah. Berarti 2 rakaat ngoten nggih. Jamak itu tetap, itu kosor namanya. Kalau kosor khusus dalam perjalanan. Kalau jamak itu sholatnya tetap, waktunya dijadikan satu. Sholatnya tetap. Sampai salah paham loh, nggih. Jangan sampai salah antara jamak dan kosor. Kalau kosor itu khusus dalam perjalanan dan khusus sholat yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Tapi kalau jamak, rokaatnya tetap, waktunya jadi 1. Nggih, Abah. Insyaallah paham, matur nembah nuwun. Oke, sampun nggih. Sementara itu saja, sampai jumpa di lain waktu. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, manun apa? Tapi sudah, Bu. Barakallah.